Oke, belakangan ini gue lagi banyak pakai Samsung Galaxy S26 Ultra karena abis di-review, terus juga cobain berbagai settingsnya. Nah, kali ini menurut gue waktu yang tepat buat bikin S26 Ultra ini jadi estetik dengan ganti tampilan home screen-nya dari yang default kayak gini, jadi kayak gini. Dan ini nggak cuma supaya kelihatan bagus aja ya, tapi juga ada fungsi tersembunyi yang udah gua custom supaya experience pakai S26 Ultra ini jadi makin nyaman. Nah, makanya di video kali ini gua akan share ke teman-teman gimana caranya buat tampilan home screen yang seperti ini. Dan buat di video kali ini, gue contohinnya pakai S26 Ultra dengan One UI 8.5. Tapi tenang aja, kalian juga bisa ikutin walaupun dengan device Samsung lainnya. Oke, pertama-tama kita ke bagian lock screen-nya dulu. Nah, kalau di bagian lock screen, gue suka lock screen-nya itu yang simple aja. Nggak usah terlalu banyak widget atau items. Jadi seperti yang teman-teman lihat, untuk tampilan jamnya gue pakai tampilan jam dari bawaan One UI. Terus ketebalannya nggak usah terlalu tebal dan warnanya putih. Tapi ini bisa teman-teman sesuaikan lagi ya sama wallpaper di lock screen kalian. Oh ya, gue juga lumayan suka ukuran jamnya ini digedein aja karena kelihatan bagus juga. Dan kalau misalnya pakai always on display, itu jadi lebih gampang buat lihat jamnya. Nah, terus kita lanjut ke bagian bawah jam. Ini gue juga taruh dua widget. Yang pertama ada widget baterai dan satu lagi widget cuaca. Ini juga tujuannya supaya pas lagi always on display kayak gini itu lebih gampang buat lihat baterai dan juga lihat cuaca. Terus untuk dua tombol di bagian kiri dan kanan bawah lock screen, gue aturnya yang sebelah kiri buat nyalain flash dan di sebelah kanan gue aturnya buat buka kamera. Jadi kalau dari lock screen mau nyalain flash udah ada tombolnya, dan mau buka kamera juga udah ada tombolnya seperti ini. Nah, supaya lock screen-nya ini bisa lebih menarik, gue juga mau kasih beberapa pengaturan yang sebetulnya secara bawaan One UI itu nggak ada. Tapi bisa jadi ada berkat Good Lock. Secara default, aplikasi Good Lock ini nggak terinstall di device kalian ya, jadi harus download dulu dari Galaxy Store. Nah, pas teman-teman ke aplikasi Good Lock, ada beberapa modul yang bisa kalian pakai buat atur tampilan, animasi, dan sebagainya. Kalian bisa custom banyak hal pakai Good Lock, tapi untuk di tampilan lock screen gue ini, gue pakainya yang modul Lockstar. Nah, Lockstar ini gue pakai buat apa? Yang pertama, gue pakai buat kasih animasi di fingerprint sensor supaya pas unlock nanti ada animasinya seperti ini. Ya, ini fitur simple sih, cuma tambah animasi aja. Tapi menurut gue jadi kelihatan keren gitu setiap kali unlock HP-nya. Nah, cara tambahin animasinya ini gampang banget. Teman-teman tinggal aktifin modul Lockstar-nya aja, dan nanti akan ketemu tampilan edit lock screen yang seperti ini. Yang di bawahnya ada tulisan Lockstar. Buat kasih animasi ke fingerprint, kalian tinggal klik aja icon fingerprint-nya ini. Dan di sini kalian bisa pilih animasinya mau yang mana. Ada beberapa pilihan, kalian bisa klik aja buat lihat preview animasinya kayak gimana. Kalau gue pribadi, gue lumayan suka animasi yang di paling ujung ini sih. Tapi ini bebas aja sesuai dengan selera kalian. Terus masih di bagian lock screen, gue juga pakai fitur lainnya dari Lockstar, yaitu Unlock Animation. Ini buat kasih animasi pas unlock HP kalian. Di bagian ini juga pilihannya ada banyak. Teman-teman bisa pilih mau pakai animasi yang mana. Cuma kalau di HP gue sendiri, gue pilihnya yang animasi fade. Jadi pas unlock HP-nya nanti ada efek fade seperti ini. Yang menurut gue keren banget. Tiap kali unlock HP ada animasi di fingerprint, dan layarnya juga ada animasi fade-nya. Nah, kalau tadi lock screen-nya udah, sekarang kita lanjut ke bagian home screen. Untuk di bagian home screen, ada beberapa prinsip yang gue pakai di home screen HP gue, yaitu yang pertama harus simple, cukup satu halaman aja. Karena gue nggak gitu suka kalau misalnya mau cari aplikasi atau widget itu harus swipe berkali-kali ke halaman lainnya. Tapi kalau buat cari aplikasi, gue lebih suka cari dari app drawer aja. Nah, ada beberapa widget yang gue pakai di home screen ini, mulai dari yang pertama tulisan jam yang modelnya seperti ini. Secara bawaan dari One UI-nya itu nggak ada widget jam yang kayak gini ya. Dan menurut gue untuk widget jam di home screen dari One UI itu agak kurang oke sih desainnya. Untuk tulisan jam yang gue pakai ini akan perlu widget dari aplikasi Movies Widgets. Di aplikasi Movies Widgets ini menurut gue tampilan jamnya keren-keren banget sih. Dan bahkan beberapa ada yang mirip banget sama tampilan jam di iPhone loh. Tapi gue nggak pakai yang modelnya kayak iPhone, pakainya yang model ini. Nah, pas kalian udah klik model jamnya, nanti ada beberapa opsi tampilan juga nih. Ada yang angkanya cuma garis, ada yang ada fill warnanya. Ini juga bebas, teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan selera kalian. Tapi kalau gue pribadi, gue pilihnya yang model ini. Nah, tampilan jamnya itu nggak cuma sampai sini aja ya, tapi teman-teman juga bisa edit lagi. Stylenya mau diganti bisa, ada beberapa pilihan. Terus mau ganti warna angka jam, angka menit. Kalau tanggal, karena yang style ini nggak ada tanggalnya, jadi skip aja. Terus bisa atur ukuran, dan sebagainya. Kalau mau sama persis kayak yang gue buat ini, gue cuma atur style sama warna aja sih, jadi warna putih. Selebihnya nggak diubah-ubah. Kalau udah, tinggal klik save dan langsung add to home screen. Nanti jamnya akan langsung muncul di home screen kalian. Nah, buat di home screen, gue juga suka tulisan jamnya itu besar, jadi gue gedein lagi angkanya sampai seperti ini. Oh ya, tenang aja, widget ini juga pas kalian klik dari home screen bisa langsung buka aplikasi clock. Jadi kalau mau pasang alarm juga bisa langsung buka dari widget aplikasi Movies Widgets ini. Next kita lanjut di bagian bawah jam ada widget dari aplikasi Perplexity. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Perplexity ini adalah search engine yang berbasis AI. Bahkan bisa disebut sebagai answer engine karena bisa kasih jawaban yang lebih direct ke pertanyaan kalian dengan bahasa sehari-hari kayak lagi ngobrol gitu.
Nah, sebenarnya ada banyak sih opsinya, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, tapi kenapa gue pakai yang Perplexity? Karena dari yang gue coba, ini tampilan widgetnya yang paling bagus, paling cocok buat di home screen gue. Kalau mau tanya sesuatu, bisa klik yang bagian paling kiri ini, terus tinggal langsung ketik aja. Lalu di sebelahnya ini buat deep research, tapi ini perlu yang versi Pro. Terus ada voice input, visual search, dan yang ini buat mode percakapan. Secara fitur sih mirip kayak aplikasi lain ya, kayak ChatGPT, Gemini, yang bisa voice input, langsung tanya sesuatu. Tapi gue pribadi lebih pilih yang Perplexity di home screen karena menurut gue nih tampilan widgetnya yang paling bagus dan yang paling cocok lah buat di home screen. Terus kalau kita lanjut lagi di bagian bawah Perplexity yang sebelah kiri, ini gue taruh widget cuaca. Nah tapi gue mau widgetnya itu yang simple, kelihatan bagus, dan informasinya juga cukup lengkap. Sebenarnya yang gue butuhkan dari widget cuaca itu paling buat lihat apakah cerah atau hujan, terus juga suhunya berapa. Ya gue nggak gitu mau yang sampai terlalu lengkap banget sih, sampai kelihatan rame gitu widgetnya. Nah untuk widget cuaca yang gue pakai ini adalah widget cuaca dari aplikasi Dark Glass Widgets. Jujur aja menurut gue widget yang ada di aplikasi ini keren-keren banget sih. Kelihatan simple tapi elegan gitu. Kalau teman-teman mau pakai widget cuaca, tinggal cari aja dan pilihannya ada lumayan banyak dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk widget yang gue pakai di home screen tadi itu ukurannya 2x2 yang ini nih. Kalau udah dipilih, tinggal klik add aja, nanti widgetnya akan muncul di home screen seperti ini. Dan kalau udah muncul, kalian bisa sesuaiin lokasi cuacanya sama lokasi tempat kalian. Widgetnya keren banget sih dan agak transparan juga, jadi nggak sekontras kayak icon aplikasi atau widget lain yang ada di home screen. Nah, di bagian home screen ini, gue nggak taruh terlalu banyak aplikasi, tapi cukup beberapa aplikasi aja yang sering gue pakai. Ya karena gue juga ngonten, jadi sosial media juga sering gue pakai, makanya gue udah buat folder khusus buat sosial media, isinya ada YouTube, Instagram, Threads, dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat icon aplikasi lain, misalnya Notes, Kalender, Kamera, dan sebagainya ini, iconnya itu beda sama icon bawaan dari One UI. Kenapa bisa beda? Karena gue pakai themes atau tema, tapi khusus untuk yang ubah tampilan icon aplikasinya aja. Downloadnya di mana? Teman-teman tinggal tekan dan tahan home screen-nya aja, terus pilih yang themes, dan ke tab icons. Terus nanti kalian tinggal scroll ke bagian paling bawah yang gratisan aja icon aplikasinya, dan pilih yang ini. Nanti kalian tinggal download dan apply, dan nanti icon aplikasinya akan berubah jadi seperti ini. Tapi seperti yang teman-teman lihat, nggak semua icon aplikasinya benar-benar bisa diubah ya, tapi cuma aplikasi default aja yang bisa berubah, kayak kalender, kalkulator, kamera. Aplikasi lainnya kayak aplikasi third party itu tetap seperti biasa. Tapi gue suka banget sih tampilan icon aplikasinya karena nggak ada background di belakang, jadi enak dilihat gitu. Kalau icon bawaan default itu kan biasanya ada backgroundnya, terus juga banyak tema lain juga ada backgroundnya. Tapi kalau yang ini nggak ada, jadi cuma icon aplikasinya aja kayak file PNG gitu. Terus biar home screen-nya rapi, gue cuma taruh icon aplikasi yang tampilannya bisa diubah aja. Kalau yang masih bawaan default itu gue nggak taruh di home screen. Supaya semua yang di home screen ini icon aplikasinya satu tema. Oh ya, sedikit tips buat teman-teman supaya home screen kalian tetap rapi. Saran gue jangan taruh aplikasi yang baru di-download di home screen. Supaya nggak merusak tampilan home screen kalian atau buat halaman baru. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal ke settings, terus ke bagian home screen, dan matiin yang add new apps to home screen. Biasanya secara default setting ini udah dinyalain, tapi saran gue mending dimatiin aja. Next kita lanjut ke bagian quick panel. Secara default, pastinya quick panel kalian seperti ini, ada banyak banget fiturnya kalau di-expand. Tapi jujur aja dari pengalaman gue pakai S26 Ultra ini, nggak semua fitur-fitur yang ada di quick panel itu sering gue pakai. Paling cuma beberapa aja. Misalnya airplane mode, auto rotate, power saving, hotspot, flash. Tapi kebanyakan tuh sebenarnya nggak kepake di gua. Nah, supaya quick panel ini bisa gue maksimalin, gue juga udah atur layout dan fitur apa aja yang mau gue taruh di quick panel. Di bagian atas ini nggak gue ubah karena WiFi dan Bluetooth ini penting banget. Tapi di bawahnya yang tadinya ada banyak banget toolsnya, sekarang udah gue bikin lebih simple, cuma 2 baris ini aja. Dan kalau di-expand juga tetap cuma 2 baris. Teman-teman juga bisa custom juga sih, supaya fitur-fitur yang kalian taruh di quick panel itu adalah fitur-fitur yang memang kalian pakai. Terus kita lanjut di bawahnya lagi, ini ada kontrol buat media. Jadi kalau lagi dengerin lagu atau nonton, nanti bisa muncul di sini dan bisa kalian play atau pause, skip lagu selanjutnya atau sebelumnya. Kalau yang ini tetap gue biarin aja sih, karena lumayan kepake pas lagi dengerin lagu. Nah, di bagian bawahnya lagi untuk pengaturan brightness dan volume, ini gue ubah ke layout vertikal. Karena menurut gue, kalau diubah ke layout vertikal itu lebih tepat gitu dibandingkan pas layout yang sebelumnya yang secara default horizontal. Terutama yang volume sih. Menurut gue kalau vertikal tuh lebih pas aja gitu buat atur volume. Terus gue juga sengaja taruhnya di bagian bawah kanan layar, supaya lebih mudah dijangkau pas lagi pakai HP-nya karena gue biasanya pakai HP di tangan kanan. Menurut gue ini posisi yang lebih pas sih buat atur brightness atau atur volume. Kalau teman-teman mau bikin vertikal juga bisa, caranya gampang banget. Tinggal klik tanda edit quick panel, terus kalian tinggal drag aja tanda yang di bagian samping ini ke arah bawah supaya jadi vertikal. Terus di bagian kirinya gue taruh beberapa fitur lagi. Yang pertama ada quick share,
terus do not disturb, lalu ada song search. Ini gunanya buat cari lagu yang kalian dengar atau misalnya keinget nadanya gimana, itu juga bisa langsung dicari pakai song search ini. Fitur yang bagus lah. Dan satu lagi buat nyalain NFC. Jadi sekarang tampilan quick panelnya tampak lebih simple tapi secara fungsi tetap berguna banget karena diisi sama fitur-fitur yang gue sendiri memang pakai. Next kita lanjut ke bagian panel lainnya, yaitu Edge Panels yang ada di samping ini nih. Kalau belum muncul, tonton bisa nyalain dulu di settings namanya Edge Panels. Karena menurut gua ternyata lama-lama Edge Panels ini berguna juga loh. Untuk fitur yang di bagian atas ini gue biarin aja secara default diisi sama fitur-fitur AI. Ada AI Select, Now Brief, Creative Studio. Mungkin di antara fitur-fitur AI ini yang paling sering gue pakai di gua adalah yang AI Select. Fitur yang bagus juga. Tapi yang udah gue ubah adalah yang ada di bagian bawahnya ini. Jadi gue udah taruh beberapa aplikasi yang juga cukup sering gue pakai seperti email, Netflix, dan sebagainya. Terus nggak cuma itu aja, gue juga udah tambahin lagi nih. Jadi kalau di swipe ke kiri ada fitur kompas. Ini tambahan fitur yang bagus, dan kalau di swipe sekali lagi masih ada banyak fitur. Mau tambahin event ke kalender bisa, ambil screenshot, langsung buka mode video, mulai recording, sampai one-handed mode juga bisa langsung dimulai dari Edge Panels ini loh. Jadi sebenarnya banyak yang bisa teman-teman lakukan dari Edge Panels ini. Nah, buat pengaturan Edge Panels, teman-teman tinggal ke setting Edge Panels aja, terus ke bagian Panels. Pas di bagian ini kalian bisa pilih mau pakai berapa panel, tinggal dicentangin aja seperti ini. Ada banyak banget sih sebenarnya, kalian bisa taruh kontak, cuaca, lihat riwayat clipboard juga bisa. Ya menurut gue ini keren banget sebenarnya. Sampai buat akses reminder juga bisa diakses dari Edge Panels ini. Banyak banget kan fiturnya. Tapi kalau buat gue pribadi, gue cuma pakai 3 panel ini aja yang aplikasi, tools, dan tasks. Setiap panelnya ini bisa kalian edit lagi nih. Misalnya yang task, kalau kalian mau hapus tasknya itu juga bisa. Atau mau tambahin task baru juga bisa banget, pilihannya ada banyak kok. Kalau di setup gua ini, gua tambahinnya start recording. Jadi bisa langsung mulai record dari sini. Dan one-handed mode. Jadi kalau mau one-handed mode bisa dari Edge Panels juga. Oh ya, kalian juga bisa ganti posisi Edge Panelsnya ini di setting ya. Tepatnya di bagian handle, bisa di kiri, bisa di kanan, jadi nggak harus di kanan terus, tapi bisa diganti juga posisinya ke sebelah kiri. Bahkan kalian juga bisa atur warna Edge Panelsnya, terus transparansi, ukuran, ketebalan, semuanya bisa diatur dari bagian ini. Nah, masih ada satu hal lagi yang udah gue atur dari HP gue ini, yaitu gue udah ganti fungsi dari double press side button. Dari yang defaultnya buat buka kamera, sekarang jadi buat nyalain privacy display. Kadang-kadang gue merasa nih, kalau misalnya lagi mau transfer atau buka aplikasi banking atau WhatsApp, misalnya ada chat yang penting, terus lagi ada orang nih di dekat kita, itu kan gak enak ya kalau kita kelihatan banget gitu nyalain privacy display. Nah, biar lebih nyaman dan orang lain gak tahu gue aktifin privacy display, gue tinggal tekan side button 2 kali dan privacy display-nya langsung aktif. So itu dia setup home screen yang gue pakai di S26 Ultra yang udah gue custom juga sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman bisa ikutin sama persis atau mau atur sendiri juga boleh. Yang penting tujuannya biar experience kalian pakai HP-nya itu jadi lebih nyaman. Kalau menurut teman-teman ada tips apa lagi nih yang berhubungan sama home screen atau lock screen? Coba tambahin lagi di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!